Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, senang sekali saya Putri Alifiani Solihah dapat kembali menjumpai sahabat pemilih semua dalam podcast Orasi, obrolan asyik seputar demokrasi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang peran dan tanggung jawab dari Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Kebumen. Dan tentunya kita tidak sendiri, telah hadir bersama kita narasumber kali ini, yaitu Bapak Endra Prastia MPD selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kebumen. Selamat datang Pak Endra, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Iya Mbak, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Mbak Putri sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga semangat selalu ya Pak ya. Iya, selalu semangat Mbak tentunya. Mungkin sahabat pemilih ada yang penasaran nih, siapa sih Pak Endra itu? Nah, ternyata beliau punya latar belakang yang sangat menarik. Beliau pernah berkiprah di sektor swasta, sektor sosial, yaitu sebagai pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, hingga kini berkiprah di dunia penyelenggaraan pemilu. Nah, boleh dong Pak Endra diceritakan bagaimana sih pengalaman Bapak nih dari berbagai sektor hingga akhirnya sekarang di sektor penyelenggaraan pemilu. Baik Mbak Putri, ini kalau diceritakan lumayan panjang ya Mbak. Jadi flashback di tahun 2024, pada saat saya sudah lulus SMA 2004, saya itu merantau terlebih dulu Mbak. 2004 sampai 2013 lah. Saya bekerja di PT ISS Indonesia Mbak. Ini bidangnya adalah bidang cleaning service. Jadi selama kurang lebih itu 8 tahun saya di PT ISS Indonesia. Akhirnya saya 2013 memutuskan untuk pulang kampung Mbak. 2013 itu juga saya memulai untuk kuliah Mbak, kuliah S1 sampai di 2017. Setelah lulus di 2017, saya mendaftar sebagai pendamping sosial program Keluarga Harapan PKH di Kementerian Sosial sampai terakhir tahun 2023. Lah di pertengahan di 2023 ada bahasanya lowongan ya Mbak, anggota KPU seluruh Indonesia. Saya mendaftar, alhamdulillah saya diterima menjadi salah satu di antara 5 komisioner di Kabupaten Kebumen. Secara singkatnya seperti itu Mbak Putri. Wah, menarik sekali ya Pak, dari sektor swasta, sektor sosial sampai sektor penyelenggara pemilu. Nah, ini sebenarnya apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk bergabung di KPU Kabupaten Kebumen ini? Pada dasarnya untuk menjadi anggota komisioner itu saya tidak ujuk-ujuk di 2023 itu saya langsung daftar ya Pak. Jadi dimulai kalau flashback kembali itu di 2014 pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu saya menjadi anggota KPPS Mbak. Karena waktu itu di 2014 kan Pileg dan Pilpres terpisah ya Mbak. Jadi di 2 event itu saya menjadi anggota KPPS. Di 2015 pada saat gelaran Pilbub Kebumen saya juga menjadi anggota KPPS. Di 2017 jauh sebelum saya lulus kuliah itu saya melamar menjadi anggota PPK Kecamatan Karanganyar. Jadi saya sebelumnya sudah menjadi anggota PPK Kecamatan Karanganyar pada saat gelaran Pilgub Jawa Tengah. Jadi di 2017 lah. Tadi saya menyampaikan di 2017 kan saya mendaftar menjadi pendamping sosial program Keluarga Harapan. Nah di situ saya diberi pilihan Mbak, mau jadi pendamping sosial PKH atau memilih menjadi anggota PPK. Akhirnya saya memilih untuk menjadi pendamping sosial PKH di Kementerian Sosial. Di 2023 ini karena mungkin hampir 5 tahun 6 tahun ya Mbak. Nih saya ibaratnya kok kayaknya saya tertarik ke kepemiluan gitu Mbak. Karena di 2023 ada lowongan anggota KPU itu tadi saya melamar dan alhamdulillah saya diterima. Secara singkatnya seperti itu Mbak. Ya Pak, berarti sebelum bergabung di KPU Kebumen, Bapak ini sudah punya banyak pengalaman kepemiluan ya Pak ya? Sebagai KPPS selama 3 kali pemilu dan pilkada. Dari Pileg, Pilpres dan Pilbub itu KPPS-nya. Baik Pak, di KPU Kebumen ini kan Bapak diamanai sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, bisa diceritakan Pak, bagaimana tugas dan peran Bapak nih di KPU Kebumen? Secara garis besarnya saja Mbak, untuk Divisi Hukum dan Pengawasan yang pertama kita menyusun dan mengelola produk hukum internal. Jadi surat keputusan, surat edaran yang bersifat internal itu Divisi Hukum yang membuat ya Mbak untuk keputusan dan surat edaran tersebut. Yang kedua, kita melakukan kajian hukum Mbak, baik di tahapan pemilu ataupun di tahapan pilkada, kita itu melakukan kajian.
pun sama, sekarang walaupun tidak ada tahapan pemilu dan pilkada, kita tetap ada kajian dengan KPU provinsi, namanya Kami Sesuatu. Di Kami Sesuatu itu kita membahas, ya, mengkaji kaitannya dengan putusan MK berkaitan dengan perselisihan hasil pilkada, gitu bahasanya itu, di beberapa kabupaten di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke episode 13, Mbak, untuk Kami Sesuatu itu. Terus yang ketiga, kita menyusun jawaban atau tanggapan terkait dengan penyelesaian sengketa, baik itu di Bawaslu, di DKPP ataupun di MK. Lah, berkaitan dengan gugatan di MK nih, Mbak, ini kita juga kemarin ada pengalaman lah ya, Kabupaten Kebumen itu menjadi salah satu lokasi khusus terkait dengan perselisihan hasil suara yang presiden. Jadi ada salah satu TPS di Kabupaten Kebumen itu menjadi loksus, ya, lokasi khusus kaitannya dengan gugatan pilpres. Selanjutnya kaitannya dengan mencegah dan menindaklanjuti kaitan kode etik dan kode perilaku penyelenggara badan ad hoc. Itu seperti itu, Mbak, secara garis besarnya. Berarti divisi hukum dan pengawasan ini memiliki peran yang kompleks dan strategis ya Pak ya? Ya, betul sekali Mbak Putri. Ya, dan itu juga terjadi selama pemilu dan pilkada 2024 kemarin. Ya, betul. Nah, menurut Pak Endra sendiri nih, tantangannya lebih berat mana sih Pak antara pemilu dan pilkada kemarin itu? Buat saya tantangannya sama-sama berat ya Mbak. Jadi sedikit cerita, di 2023 pada saat awal saya diterima itu kan kita pelantikan tanggal 30 Oktober 2023. Sedangkan pelaksanaan untuk Pileg Pilpres itu di 14 Februari 2024. Praktis tidak ada 4 bulan ya Mbak. Kita harus ibaratnya bahasa ini mengejar tahapan itu sampai pelaksanaan di 14 Februari. Lah sedangkan di pilkada ini tahapan pemilihan presiden dan pileg belum selesai. Ini tahapan pilkada sudah berjalan berarti Januari. Jadi beririsan antara pemilihan dengan pileg pilpres dengan pilkada itu sudah beririsan. Jadi kalau secara berat mana, buat saya sama-sama beratnya juga. Sama-sama menantang ya. Sama-sama menantang seperti itu. Sama-sama menantang, dan divisi hukum dan pengawasan ini perannya strategis ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Nah, berbicara soal peran strategis tersebut Pak, bagaimana sebenarnya kontribusi divisi hukum dan pengawasan ini dalam menjamin pemilu dan pemilihan yang luber jurdil Pak, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil? Oke, seperti ini Mbak. Divisi hukum dan pengawasan pada dasarnya itu sebagai selimut divisi yang lain ya. Jadi tidak hanya fokus di satu bidang hukum, tapi juga menyelimuti divisi yang lain. Dan yang pertama itu kita menjamin bahwasanya terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi masing-masing tahapan itu kan tentunya ada regulasi. Kita memastikan menjamin kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Terus yang kedua terkait dengan edukasi hukum ya. Jadi kita memberikan edukasi hukum baik itu kepada penyelenggara badan ad hoc maupun ke masyarakat umum ya, atau pemilih lah katakanlah kayak gitu. Terus yang ketiga, kita menjamin dan menjaga netralitas dan profesional lembaga penyelenggara pemilu. Jadi secara garis besar itu kita tadi ada 3 itu nih Mbak, berkaitan dengan tadi menjamin kepatuhan terhadap regulasi, memberikan edukasi hukum, terus yang ketiga menjaga netralitas dan profesional seperti itu Mbak. Nanti divisi hukum ini menjadi garda terdepan ya Pak dalam memastikan bahwa proses pemilu dan pemilihan itu berjalan sesuai aturan, sekaligus menjaga netralitas dan integritas lembaga. Ya betul sekali Mbak Putri. Nah, dalam menjalankan fungsi hukum dan pengawasan ini, apakah KPU bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak eksternal, dan siapa saja pihak yang terlibat, Pak? Oke, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri ya, Pak. Kita tentunya bekerja sama dengan stakeholder. Salah satu yang kita ini adalah rekan kita adalah Bawaslu, Pak. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan Bawaslu. Yang terakhir kemarin itu terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPP. Nah, dari PDPP ini nanti untuk menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT.
Koordinasi selanjutnya terkait dengan penetapan calon, terkait dengan pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik, termasuk juga dengan rekapitulasi suara dan penetapan hasilnya, seperti itu Mbak. Baik Pak, dari penjelasan Bapak tadi terlihat bahwa KPU Kebumen itu telah menjalin koordinasi yang erat ya Pak dengan pihak-pihak yang terkait ya. Iya, betul Mbak. Baik pemirsa, pembicaraan kita semakin menarik, tapi sebelum kita lanjut, kita akan saksikan pesan-pesan yang satu ini. Halo teman pemilih, perkenalkan, aku Silawet. Hari ini aku hadir membawakan info KPU. Info kita kali ini adalah PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apa pentingnya PDPB? PDPB adalah langkah strategis dari KPU untuk memastikan bahwa data pemilih selalu akurat dan mutakhir. Tujuannya, agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan sah sesuai konstitusi. Nah, kalau kamu merasa nikmu belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, jangan khawatir. Kamu bisa segera mengisi form tanggapan masyarakat melalui tautan berikut ini atau cukup scan QR Code yang tersedia. Untuk info lebih lengkap, cek juga postingan resmi KPU Kebumen tentang PDPB. Kembali lagi bersama saya Putri Alifiani Solihah dan juga narasumber kita Bapak Endra Prastia MPD. Nah Pak, kita tadi sudah membahas nih soal koordinasi KPU dengan pihak eksternal. Nah sekarang bagian tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan ini kan ada tugas untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku kepada badan ad hoc internal ya Pak ya. Iya. Nah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kode etik dan kode perilaku tersebut Pak? Oke. Tadi di awal kan sudah saya sampaikan Mbak terkait dengan mencegah dan menindaklanjuti adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Saya kasih penjelasan terlebih dahulu terkait dengan kode etik ya Mbak. Kode etik itu adalah nilai dasar dan prinsip moral yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Apa saja sih Mbak? Di antaranya yang pertama adalah profesionalitas, terus yang kedua adalah integritas. Ada banyak yang Mbak, tapi di antaranya adalah dua itu, profesional dan integritas. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan kode perilaku. Lah, kode perilaku itu adalah prinsip moral dasar dari kode etik itu sendiri. Jadi antara kode etik dan kode perilaku ini ibaratnya mengatur tindakan dan kegiatan sebagai penyelenggara pemilu Mbak secara ininya. Baik Pak. Lalu sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh KPU agar kode etik dan kode perilaku ini benar-benar dipatuhi oleh badan ad hoc Pak? Oke, berkaitan dengan sejauh mana kami di Divisi Hukum, yang pertama kita memberikan sosialisasi dan bimtek tentunya Mbak. Terus yang kedua terkait dengan penandatanganan fakta integritas. Jadi sebelum mereka bekerja kita menyodorkan atau membuat fakta integritas untuk ditandatangani oleh penyelenggara pemilu. Yang ketiga adalah pengawasan berjenjang Pak, baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK. Nah, terkait dengan pengawasan berjenjang ini kita ada pengalaman tersendiri Mbak terkait dengan kode etik dan kode perilaku penyelenggara, karena kita memberikan sanksi, ada yang sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian tetap terhadap penyelenggara badan ad hoc sendiri itu Mbak. Buat gambaran saja di pelaksanaan kemarin pemilu dan pilkada. Ada anggota KPPS yang katakanlah dia tidak profesional karena memihak kepada salah satu caleg ibaratnya dia sebagai KPPS tapi dia sebagai tim sukses caleg. Terus untuk yang kedua terkait dengan PPS lah, ini PPS mungkin kurangnya pemahaman nih Pak, kurangnya pemahaman kemarin bahasanya tuh selesai tahapan pilkada sudah selesai, tapi itu kita kan belum menetapkan secara resmi nih Pak, tetapi kan hasil quick count itu sudah keluar nggih. Lah PPS ini mengucapkan selamat malah hadir di salah satu yang menang gitu Mbak. Nah PPS ini kita juga kasih peringatan nih Mbak. Terus yang tidak kalah penting ini di pemilu kemarin terkait dengan PPK ya Mbak. Jadi PPK ini masih terindikasi sebagai salah satu anggota parpol Mbak. Jadi baru kita ketahui itu ibaratnya sudah berjalan, ya kita berhentikan tetap Mbak, karena masih menjadi anggota partai politik. Menarik sekali ya Pak ya terkait dengan pengalaman penindakan ini.
Pak, bisa dijelaskan nggak Pak, seperti apa sih alur penindakan terkait kode etik ini? Ya Mbak, tadi di awal saya menyampaikan bahwasanya kita memberikan sanksi, ada peringatan tertulis sampai pemberhentian tetap, tidak serta-merta kita tuh langsung memutuskan Mbak. Jadi kalau kita mendapatkan laporan atau kita menemukan adanya laporan terkait dengan pelanggaran kode etik, kode perilaku, kita bawa ke rapat pimpinan dulu terlebih dahulu Mbak. Jadi nanti dari hasil rapat pimpinan ini akan ada tim yang turun Mbak ke lapangan untuk meminta keterangan baik itu dari pihak terlapor dan para saksi. Hasil dari tim yang ke lapangan ini dibawa kembali ke rapat pimpinan. Jadi nanti di rapat pimpinan nanti akan diputuskan ini terbukti atau tidak. Misal katakanlah ini nanti terbukti, akan dibentuk tim kembali ya Mbak untuk katakanlah melakukan sidang kecil ya Mbak. Nah, salah satunya adalah saya sebagai divisi hukum, ada divisi SDM, dan nanti salah satu dipilih karena kita ada berlima, nanti paling tidak ada 3 yang nanti menyidangkan lah karena sidang kecil seperti itu. Nah, dari hasil sidang itu nanti ditanyakan kembali, digali kembali, baik itu dari pihak terlapor, dari saksi maupun dari pihak terkait. Hasil dari rapat ini tidak langsung kita putuskan Mbak. Misal nanti saya menjadi salah satu anggota sidangnya Mbak, di situ tidak langsung diputuskan, tetapi kembali nanti ke rapat pimpinan. Jadi nanti yang di rapat pimpinan nanti yang menentukan. Jadi kami pimpinan berlima ini nanti menentukan, kalaupun nanti bersalah sampai sejauh mana sanksinya, karena kan sanksinya ada 3 Mbak, dari peringatan tertulis, peringatan keras sampai pemberhentian tetap. Itu untuk sanksinya. Jadi yang diputuskan nanti di rapat pimpinan yang ketiga seperti itu. Berarti ini KPU tidak langsung tiba-tiba memberikan hukuman, tetapi juga memberi kesempatan ya Pak ya, betul kepada sekali. yang bersangkutan untuk mengklarifikasi. Ya, betul sekali Mbak. Jadi kita tidak langsung ujuk-ujuk mengetahui ada laporan atau temuan itu kita langsung memberikan sanksi, tidak Mbak. Kita tetap memberikan kesempatan. Pun sama nanti Mbak di proses sidang itu, kalau mamanya badan ad hoc itu mengundurkan diri, sudah selesai Mbak proses sidangnya Mbak, tidak kita tindak lanjuti. Dan ini ya Pak ya, KPU juga aktif untuk membangun budaya integritas dan profesionalitas sejak awal pembentukan sampai akhir tahapan. Betul sekali Mbak Putri. Baik Pak, KPU kan ini secara aktif selain menegakkan kode etik itu juga kita kan mensosialisasikan nih tentang pentingnya kesadaran hukum. Betul. Nah, apakah KPU Kebumen ini mengadakan kegiatan pendidikan hukum kepemiluan bagi masyarakat luas Pak, khususnya nih untuk pemilih pemula? Jadi untuk pendidikan hukum, saya mungkin mulai dari badan ad hoc itu sendiri Mbak, melalui BIMTEK ataupun rapat kerja, kita akan menyampaikan kaitannya dengan edukasi hukum itu sendiri. Terus kalau masyarakat umum itu kita akan ada penyuluhan hukum dan sosialisasi, terlebih dengan kalau pemilih pemula mungkin nanti ada bidangnya sendiri ya Mbak untuk pemilih pemula untuk sosialisasi, tetapi pada dasarnya kita memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, seperti itu Mbak. Contoh kegiatannya seperti apa Pak? Jadi untuk katakanlah yang untuk penyelenggara badan ad hoc tadi saya sampaikan kita ada rapat kerja ya Mbak. Dari di situ nanti akan kita sampaikan di tiap tahapannya potensi ada hukumnya itu di mana kita nanti sampaikan. Jadi kan tiap-tiap tahapan tentunya akan berbeda untuk potensi masalah hukumnya Mbak. Ya, Pak. Kalau untuk pemilih pemula Pak, kegiatan sosialisasinya seperti apa? Apakah KPU langsung yang melaksanakan atau melalui badan ad hoc di bawah KPU itu, tentunya Pak? Kami tidak bisa bekerja sendiri ya Mbak. Jadi dibantu oleh PPK di tiap-tiap kecamatan, PPS di tiap-tiap desa untuk membantu melaksanakan penyuluhan hukum kepada pemilih pemula ataupun masyarakat memang seperti itu. Berarti dari KPU-nya memberi arahan ya Pak ya. Betul, memberikan kepada arahan. PPK, PPS untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum. Betul. Termasuk juga pemilih pemula ya Pak. Seperti itu Mbak Putri. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya, ternyata peran dan fungsi dari Divisi Hukum dan Pengawasan ini tidak hanya fokus pada internal penyelenggara, tetapi juga menyentuh masyarakat luas agar mereka juga paham dengan
hukum kepemiluan seperti itu ya Pak. Betul Mbak Putri. Nah sebagai penutup nih Pak, apakah Bapak memiliki pandangan dan harapan ke depan nih terkait pelaksanaan pemilu yang ada di depan? Oke. Singkat saja sih Mbak sebenarnya. Proses demokrasi yang sekarang sudah berjalan ini yang sudah lebih baik, ya. Katakanlah ke depan, supaya bisa lebih baik lagi. Itu harapan saya seperti itu untuk proses demokrasi ini. Berarti yang sudah baik dilanjutkan, misal ada kekurangan ya diperbaiki ya Pak. Seperti itu Pak. Baik sahabat pemilih, demikian obrolan kita tadi dengan Bapak Endra Prastya selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kebumen. Semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk sahabat pemilih dimanapun berada. Terima kasih Pak Endra sudah hadir di podcast kita kali ini. Untuk sahabat pemilih, jangan lupa untuk menantikan podcast-podcast orasi selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Podcast orasi, obrolan asyik seputar demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.